Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Beserta bahasa Arab Al-Quran, mari kita berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Kita lanjutkan, yaitu mengenai zikir. Nah, ini, zikir sesudah sholat wajib. Nah, istighfar sudah, Allahumma antas salam wa minkas salam sudah. Sekarang setelah itu dibaca, nah ini dia. Nah, bisa nggak mencoba-coba membacanya ini? Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wa ikram. Terus dibaca ini berikut. La ilaha illallah. Oh begitu. Ada tinggalnya nih. La ilaha illallah. Ada tinggal ya. Jadi di sini di sini. La ilaha illallah wahdah. Di sini ya. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yamfa'u. Ini tinggal lagi nih. Ada yang tinggal sebenarnya. Ya ada di sini rupanya ya. Nah, di sana. Wa la yamfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ya. Ini setelah Allahumma antas salam. Jadi diulang lagi bahasanya. Ya, apa bacaannya? La ilaha illallah. La ilaha illallahu wahdahu gitu, wahdah. Ya, la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi ini dipelajari kembali. Masih ingatkah apa inilah? Bisa ingat? Ya, la nafi ya. Enggak, kalau itu masuk ke fi'il mudhari tapi la nafi saja. Tapi ini namanya la nafi jenis. Berarti masuk ke kata benda ya. La nafi jinsi ya. Jadi la artinya tidak juga, tapi menidakkan kata benda di belakangnya. Kalau la nafi saja itu menidakkan kata fi'il mudhari yang 14 tapi tidak berubah, tetap ya. Jadi ini maka dibuat di sini la ilaha la ilaha. Jadi ini di kata bendanya berbaris di atas dibuatnya. Jadi la ilaha. Nah, seperti ini. Jadi la ilaha
illallah. Nah, ini apa ini dibaca? La ilaha illallahu. Wahdahu. La ilaha illallahu wahdahu. Wahdah. Nah, ini illa belum belajar, kita belum lagi. Nanti pola berikut. Namanya pengecualian, istisna. Jadi kadang-kadang istisna itu bisa masih berfungsi, bisa tidak. Kalau di sini berfungsi ini. La ilaha illallah. Tapi Ustaz ragu ini, la ilaha illallah atau la ilaha illallah ini. Paling tulisan biasa-biasa saja. Melihat buku kawaid belum. Jadi la ilaha illallahu. Hu kan? Tapi tidak semuanya hu. Enggak, yang hu-nya ini. Ya. Ini wahdahu. Ini ya menjadi hal, entah menjadi tamiz ya. Kita pun masih ragu ini ya. Kalau dari segi ketatabahasaannya. Nah, kalau ini kembali la, inilah apa namanya? Sama. Itu maka syarika. Itu maka ditulis syarika dia. Sama ini. La ilaha. Nah, ini pun la syarika. Cuma kalau syarikun, nah gitu ya. Syarikun, masih ingat nggak pelajaran pola-pola sebelumnya kata seperti ini? Syarikun. Sigat. Mubalaghah sangat. Jadi tidak ada sangat sekutu baginya. Jadi sekecil apapun tidak ada gitu. Kalau sebenarnya kalau syirkun kan sudah syirik itu. Tapi kalau syarik sangat sekutunya. Jadi tidak ada sekecil apapun, tidak ada sekutu lahu baginya. Jadi la syarika lahu. Ya, sama seperti la syarika lillah. Lahu itu kan la huruf apa? Yang lain ini bukan la huruf jar. Yang dijarkannya adalah hu. Jadi harusnya dijarkannya jadi bawah. Ya, tapi itu apa damir. Yang menjarkan dong. Jadi maf'ul. Enggak, kalau jadi maf'ul ini bergandeng dengan fiil. Iya, kan kalau jar kan yang menjarkan, kan yang membawa. Itu kalau kata benda. Kalau enggak kata benda, hanya dipilih damir yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Baru ya dipakai li, baru na dipakai lana. Itu dia. Jadi lahu. Cobalah dibuat yang 14 itu coba untuk melancarkannya. Lahu, lahuma, lahum. Nah, terus yang perempuannya lagi. Laha, Dua lagi yang di bawah. Dengan ana ditukar dengan ya mutakallim. Li. Terus satu lagi lana. Ya. Itu dia. Jadi la syarikalah. Jadi dari sini la ilaha illallah wahdahu. Kalau diartikan tidak ada ilah, berarti tidak ada ilah. Ilah itu artinya yang disembah atau yang dikagumi, yang ditakuti, yang dihormati atau yang pokoknya ilah itu sebenarnya artinya. Jadi ilah sesuatu yang selalu tersangkut-sangkut di dalam jiwa seseorang. Apakah itu ditakutinya
atau dirindukannya. Nah, itu yang ilah. Cuma diartikan orang sudahlah sesembahan. Jadi sebenarnya kita ini masih banyak yang selalu tersangkut-sangkut di hati kita, apakah itu berbentuk yang ditakuti atau berbentuk yang dirindukan. Mestinya yang ada hanya Allah, gitu ya. Jadi tidak ada ilah kecuali Allah wahdahu. Wahdahu, wahdah ini artinya hanya satu-satunya. Enggak, langsung ya wahid. Menjadi halnya atau menjadi tamyiz ya. Jadi hanya bagaimana Allah wahdah. Hu-nya ini kembali ke Allah, satunya. Datang orang sebagian cemas dia esanya katanya. Karena diartikannya begitu. Tapi sebenarnya satunya, enggak ada ya, enggak ada duanya, kesatuannya itu tidak ada sedikit pun. Maka di sini ada penekanan la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu yang sangat mensekutunya lahu baginya. Jadi tidak ada ya, tidak ada sekutu pun. Makanya yang sering kadang-kadang syirik artinya mempersekutukan Allah, yang sering adalah kalau mempersekutukan yang jelas-jelas seperti menyembah patung, menyembah ini sudah kurang orang. Cuma tanpa disadari, ini namanya syirik tersembunyi. Itu makanya ria, maksud ria itu tidak ikhlas karena Allah, sudah syirik juga. Tapi namanya syirik kecil. Ya, jadi makanya ini penekanan penutup itu. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Bersihkan dulu, tidak ada sekutu. Baru di sini muncul ini lahul mulku. Lahul mulku itu hanya, kenapa kita menerjemahkan ini hanya? Karena dahulu aturannya kan ini duluan. Al mulkulah dalam bahasa. Jadi kalau ini apa namanya dalam urian bahasa nih? La huruf yang dijarkan hu. Jumlahnya ini atau menyerupai jumlah ini fungsinya jadi apa ini? Ini yang terbalik. Ini fungsinya khabar, tapi biasanya khabar kan di belakang. Itu maka namanya khabar muqaddam. Sedangkan ini fungsinya menjadi mubtada. Cuma dibuat di ke belakang. Maksudnya begini mungkin untuk penekanan. Jadi lahul mulku, hanya hanya miliknya saja kekuasaan atau kerajaan. Karena tidak ada sekutu. Karena tidak ada yang diidolakan. Baru muncul ini. Kenapa bisa kita melahirkan dalam jiwa kita tertanam sehingga keluar hanya yang berkuasa Allah? Karena sudah kita bersihkan dari sini. Tidak ada sekutu. Jadi dia yang berkuasa. Tapi jangan pula dalam kedudukan misalnya struktur masyarakat, ada yang ketua, jangan, saya tidak percaya kepada Tuhan yang berkuasa Tuhan. Itu bukan gitu. Karena ada orang seperti itu pahamnya. Itu terlalu ekstrim namanya. Tapi itu kan di dalam struktur, misalnya ini Pak RT, saya tidak ada yang berkuasa, hanya Allah. Bagaimana caranya? Ya. Jadi lahul mulk. Terus ini lagi. Ini baru atap. Walahul ham. Ya, khabar di depan, mubtada di belakang. Jadi hanya miliknya sajalah segala puji. Maka makin terasa nih. Jadi kalau begitu sudah dia yang hanya punya kekuasaan, tidak ada sekutu baginya, dia punya kekuasaan, ya memang hanya dia saja punya pujian. Ya hanya miliknya saja pujian seluruhnya ya. Walahul ham. Baru lanjutnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pokok kalimat kembali. Ini pokok kalimat nih. Huwa dianya. Ini menjadi atap juga. Tapi apa yang diatapkan? Ya berarti jumlah ini. Berarti ini kan jumlah semua. Kan mutada khabar semua. Gitu.
Ya, wa huwa ala kulli syai' berarti sampai ke sini muftadanya itu. Ini kan ala huruf jar. Kulli yang dijarkan. Kalau syai'in bagaimana? Kenapa baris ke bawah pula dia? Menerangkan kulli. Jadi mulai dari sini wa huwa ala kulli syai'in itu mubtada semua. Baru ini khabar. Kalau ini khabarnya bagaimana membacanya nih? Ya qadirun. Jadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan sudah penjelasan di atas ini semuanya. Dan dianya Allah atas setiap sesuatu, berarti tidak ada yang tinggal atas segala sesuatu qadir. Ini sama seperti syarikin ya timbangannya. Sangat kuasanya. Ya, sangat kuasanya. Jadi dia atas segala sesuatu sangat kuasanya. Itu makanya orang-orang yang sudah bisa memahami bahwa yang sangat berkuasa adalah Allah, maka dia tidak takut-takut. Maka contohnya seperti tukang sisir atau pelayan Firaun. Kan waktu itu celakalah disebutkannya. Jadi siapa yang berkuasa? Allah katanya. Kan tidak takut-takut dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dibaca ya. Terus ini baru yang berikut. Allahumma, ya kita belum membahas ya Allahumma ini. Inilah apa ini? La nafi jenis. Itu maka dibuat di sini mani'ah. Sekarang ini di apa dulu dibahas. Mani'ah. Ini bentuk apa ini? Ini kata benda, kata kerja atau huruf? Isim namanya, isim fa'il ya. Iya, kan kata benda ini bukan fa'il. Isim fa'il. Karena setimbangan dengan fa'ilun. Berarti ini ada fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Iya, mana'ah. Jadi mana'ah itu artinya mencegah. Tapi kalau mani'un atau mani'in, mana'an, orang yang mencegah. Kan isim fa'il kan orang. Arti pencegah. Jadi Allahumma ya Allah, tidak ada yang melarang, tidak ada satupun yang bisa mencegah. 5 jar majrur ini mausulin ya. Bagi apa? A'taita. Coba a'taita ini bentuk apa a'taita? Itu isim. Fi'il. Fi'il. Fi'il kota ke 7. Jadi a'taita ini fi'il madinya 4 ini. Ditambah 1 huruf. A'taya. Itu maka inna a'taina. Cobalah a'taita. Misalnya a'ta, ya dibaca a'taya, tapi ditertulis a'taya, tapi a'ta pakai ya. Jadi a'ta, a'taya, a'tu, a'tayat, a'tayata, a'taina. Pendek. Baru a'taita, a'taituma, a'taitum, a'taiti, a'taituma, a'taitunna, a'taitu, a'taitna, panjang. Jadi ini Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah atau Allahumma ya Allah, tidak ada yang bisa melarang, mencegah, menghambat lima a'taita bagi apa yang telah engkau berikan, yang engkau datangkan. Jadi kalau Allah mau memberikan sesuatu, satu pun tidak bisa melarang. Tidak ada mania. Tidak ada satu pun yang melarang. Lalu bagaimana ikhtiar? Ya, ikhtiar sekadar ikhtiar. Itu makanya kalau Allah
akan memberi, satu pun tidak bisa melarang. Tapi ikhtiar kan kata Rasulullah. Iya, tapi sekedar. Tapi jangan pula nanti saya sudah begini pasti, belum tahu. Enggak sekadar, berarti kan lemah. Iya, itu makanya kaji tauhid itu yang sebenarnya maka banyak orang berselisih. Itu kajian. Jadi ada orang mengatakan sekadar ikhtiar tapi perasaannya seperti sebenarnya. Nah, ini enggak. Tapi jangan Akan kata Rasulullah pekerjaan kamu seakan-akan kamu akan mati di surga. itu apa itu? Ketaatan. Ya, sebenarnya itu pun ada meriwayat itu bukan hadis kan i'mal li dunyaka ka'anna ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'anna tamutu qada. Waktu engkau bekerja di dunia itu seakan-akan hidup selama, jadi banyak perbekalan. Tapi waktu mengerjakan akhirat, jadi kadang-kadang seolah-olah ada kerja akhirat, ada kerja dunia. Ya, jadi ada dikotomi. Nah, tapi kan jadi Jabariyah Qadariyah jadi ya Pak. Itu lainlah kalau itu pahamnya. Ini enggak, maksudnya paham yang di sini satu pun tidak bisa melarang kalau dia sudah memberikan. Sebaliknya, ini lagi wala mu'tiya. Di sini jelas masih bisa menerima ya-nya. Kalau ya di atas kan bisa. Coba lainilah waw atap ini ya. Nah kalau lainilah napi jenis. Coba terka kalau dapat mu'tiya, kata benda, kata kerja, huruf. Fi'il apa itu? Fi'il. Isim fa'il. Ya, ini kalau isim fa'il, kalaupun isim fa'il, ya. Kan ada mim. Ada mimnya. Ini kemana barisnya? Itu. Nah, itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul apa? Apa membedakan? Kalau ini isim fa'il yang 3 huruf, ini khusus saja mani. Kalau isim maf'ulnya adalah nggak bisa, memang tetap juga mani. Tapi kalau ini karena 4 huruf, kalau mu'tiya isim fa'il, kalau isim maf'ulnya hanya ini bedanya di sini. Masih ingat enggak? Iya, mu'ta. Jadi kalau sudah di atas ini barisnya nggak dibaca mu'taya lagi. Mu'ta saja. Tapi kalau ke bawah barisnya isim fa'il mu'tiya, ya. Itulah. Iya, mu'tiya. Tidak bisa dipakai ya menerima baris kalau ringan di atas. Tapi kalau ini karena sudah di atas dia mu'ta. Kalau mu'tiya berarti orang yang mendatangkan. Jadi pengertiannya di sini wala mu'tiya 5 jar majrur juga mana'ta. Coba ini mana'ta bentuk apa mana'ta? Mana'ta bentuk Fi'il madi. Fi'il apa? Fi'il kan 3. Ya, fi'il madi. Jadi kalau mana akan mencegah, kalau ini memberi. Jadi bagaimana jadinya? Allahumma ya Allah, tidak ada yang bisa menghambat atau melarang bagi apa yang telah engkau berikan atau engkau datangkan, dan tidak ada pula bisa yang memberikan bagi apa yang engkau larang. Jadi kalau engkau yang sudah mencegah, satu pun tidak bisa. Tapi kalau engkau sudah memberikan, satu pun tidak bisa melarang. Ini beriring dengan ayat pun ada begitu. Sama. Kira-kira apa ini ya? Jadi ada orang dibawakannya ke hidup hari-hari. Boleh. Tapi kalau kita lihat ini ya, yang dasarnya sebenarnya hampir juga pahamnya untuk masuk surga dan masuk neraka. Tapi berlaku juga untuk misalnya hari-hari ini. Tapi sering saya katakan, ya kalau hari-hari ini misalnya kenapa seorang itu dia yang dipilih oleh atasan? Apakah memang itu sudah ketentuan Tuhan? Makanya nggak bisa sebagian. Tapi yang kalau masuk surga neraka pas. Kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari, itu agak ragu kita. itu kan banyak faktor. Ya itu makanya kalau dikatakan orang nanti itu kan sudah ketentuan Tuhan juga. Jadi berarti sudah diizinkan Allah. Diizinkan
izin, tapi ridho apa enggak? Nah, itu kan tambah kaji ini. Sebenarnya itulah makanya kalau untuk pemahaman-pemahaman seperti itu, tapi ada orang yang berpaham Jabariyah memang seperti itu. Memang semuanya sudah izin Allah. Tapi mungkin untuk ujian juga bagi orang yang sekitarnya. Kan gitu. Jadi itu makanya kita katakan di sini sambungan dari atas ini bahwa Allah satu-satunya, tidak ada sekutunya, dia punya kekuasaan dan puji itu pokoknya atas segala sesuatu yang Maha Kuasa, maka ditambah kalau dia sudah memberikan satu pun tidak bisa menghambat, kalau dia sudah menghambat satu pun tidak bisa pula memberikan. Nah, terus wala yanfa'u. Wow, atap juga ya. Allah ini lah apa? Jenis. Tapi di belakangnya yanfa'u. Lah napi juga. Lah napi biasa. Kalau yang napi jenis itu kata benda di belakangnya. Kalau itulah napi berarti kafil mudhari. Itu maka barisnya biasa. Jadi wala yanfa'u. Itu maka yanfa'u fil mudhari ini. Baris tetap dia tidak merubah-rubah baris fil mudhari. Seperti ini. Wala yanfa'u. Apa artinya kalau begini? Dan tidak memberi manfaat. Ini dicari nih. Tidak memberi manfaat. Yang tidak memberi manfaat itu tidak akan memberi manfaat za. Ini yang pelajaran kita kemarin. Za ini adalah isim yang 5 kan zalzalali wal ikram. Ini ya. Ini bawah ini ya. Za. Jadi ini waktu baris di atas ini. Jadi tidak memberi manfaat akan orang yang punya terhadap orang yang butuh yang butuh kehebatan daripada engkau. Apa yang tidak bisa memberi manfaatnya adalah jaddu. Coba terka. Jaddu ini kan baris depan. Jadi apa kira-kira ini? Menjadi khabar. Kalau khabar mubtada lah apanya? Iya, tapi ini yang di belakangnya ini kan ini sudah jelas fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari tentu mulai kita menerawang itu. Kalau fi'il mudhari mana fa'ilnya gitu. Ini apa namanya? Ini zal jaddi, ini berarti baris atas berarti dia fungsinya jadi objek ini. Ini jadi apa kira-kira? Maf'ul. Ini yang maf'ul. Kalau ini sudah baris depan, ada maf'ul baris depan. Ini menjadi fa'il dari yang fa'u. Yang fa'u itu kan ada tersembunyi. Ya kalau dibuat tersembunyi, ya nanti jaddu mau kemana diletakkan. Kalau ada dia berbaris depan kata benda berarti dia. Jadi kalau dibuat di sini kira-kira artinya diapakan dan tidak memberi manfaat kehebatan untuk kehebatan dari engkau. Jadi untuk yang punya, jadi satu pun tidak bisa untuk menolong, tidak akan bisa membantu. Ini bacaan apa ini? Bacaan setelah sholat wajib mati. Jadi sering-sering dibaca ini. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang sudah berbuih mulut membacanya baru Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ditutuplah
wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tidak bisa memberi manfaat kehebatan seseorang untuk kehebatan engkau. Ya, Jad dulu. sama ini. Jad Jaddi, dulu. jaddi itu kan kehebatannya atau ketinggiannya. Misal dan tidak Tidak, sini didahulukan dulu. Jadi dan tidak memberi manfaat memberi manfaat. untuk kehebatan dari engkau. Misal itu kan memiliki. Iya, Zal Jaddi kan berarti ada orang yang mempunyai kehebatan, ya. Tapi Dari engkau. iya dari engkau. Jadi, Kehebatan engkau gitu lah. Kehebatan engkau. enggak, orang ini meminta ke orang yang punya ini, iya kehebatan engkau, tapi ini kehebatan ini. Ini ke sini dulu. Minka itu kan Dari engkau ya. Kehebatan ya. Iya, dari kehebatan. Ini dibutuhkannya ini. Jadi bagaimanapun kita kadang-kadang meminta kehebatan kepada orang tidak akan bisa kecuali izin Allah. Itu yang menjelaskan. Jadi itu makanya ukurannya begini. Kalau itu baik, ya kita hanya berusaha dan putusan dari Allah. Tapi kalau enggak untuk baik, untuk apa mau diminta-minta? Ya. Jadi ini ya. Tapi itu dalam hal hidup atau hal ibadah? Ya dalam segala hal. Jadi kan waktu kalaupun dalam kehidupan apa kan itu ada kayak itu. Ya, jadi itu. Ya itu makanya saya katakan tadi Allahumma lamani alima ataita wala mu'ti alima mana'ta wala yanfa'u zal jad minkal jad ini kalau dilihat sebenarnya aslinya dilihat pun Al-Qur'an nampaknya sudah diputuskan siapa yang beriman beramal soleh kumasukkan ke surga. Siapa yang tidak beriman dan beramal soleh kumasukkan neraka. Satu pun tidak bisa membantah itu. Kan itu untuk surga tuh next lah kan. Ya. Tapi kalau untuk di dalam kehidupan? Nah itu makanya ada orang kalau sebagian dipakainya, sebagian enggak katanya. Nah, kalau yang mau tentu itulah yang tadi. Tapi untuk mungkin menghibur hati itu memang putus seperti itu. Kenapa begitu ya? Nah itu makanya ada semasa dahulu, mungkin sekarang pun ada. Kalau misalnya bersama Rasulullah misalnya dapat kekalahan dalam perang, dia mengumpat-umpat. Tapi kalau kemenangan dia rasanya hebat. Jadi turunlah ayat bahwa kalau yang baik itu memang dari Allah, kalau yang jelek itu dari kamu sendiri gitu. Tapi kan dia konteks-konteksnya dulu. Ya itu makanya untuk ini kajian-kajian kalau sudah menyangkut dengan apa ini itu makanya disitulah muncul kalau ahli sunnah wal jamaah begini pahamnya, kalau ahli begini jadi akhirnya ya pegang masing-masing aja ya jadi itu dia dipakai diulang kembali la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Adapun la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada diterangkan oleh Rasulullah, siapa yang membaca ini 100 kali sehari, maka pertama disebutkan kepada dia, dia mendapat kebajikan pahala. Kemudian dihapuskan dituliskan 100 kebaikan, dihapus kejahatan. Kemudian seperti memberi makan budak 10 orang. Kemudian ini amal yang paling bagus. Jadi dibaca la ilaha illallah wahdah. Itu maka dalam sholat kadang-kadang sudah dibaca 10, kadang-kadang dibaca 20, nanti jumlah 100. Tapi itu tentu mulanya memang dibaca-baca, tapi akhirnya kita dalam-dalami sehingga masuk ke dalam i'tikad. Ilahuna faqat intahaina ya nad'u ila Allah Allahumma faqihna Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.